maaf, tarik nafas dulu, Saya bocorkan sedikit. Saya lebih Madura dari Gus Wafi. Kayak Gus Wafi ini Madura swasta, saya Madura asli. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar seru saja. Kemudian yang kedua, kita akan bahas jumlah ismiyah, menguji relevansinya dalam kasus pembatalan. Jumlah ismiyah kaidahnya ada tidak, relevan atau tidak. Kita cerita dulu tentang Imaduddinnya. Imaduddin mengklaim bahwa tidak disebutkan berarti itu dinafikan. Dari mana? Klaim itu didasarkan pada jumlah ismiyah yang ia salah tafsirkan seperti tadi. Dalam ilmu nasab, sebuah kitab menyebutkan jumlah putra dengan susunan jumlah ismiyah, ini berarti tidak ada putra lain selain yang disebutkan. Yadullu ala anna akibahu munhasirun fihi. Sudah saya baca di awal. Itu latar belakangnya. Mari kita bahas. Pertama, Imaduddin mengklaim bahwa ini kaidah sudah final. Ini kaidah qat'iyyud dilalah. Ini kaidah sudah tidak bisa diotak-atik. Maka kita ajukan pertanyaan, apakah kaidah ini sudah final sehingga dapat diklaim sebagai qat'iyyud dilalah? Kalau saya bisa buktikan ini tidak final, qat'iyyud dilalahnya bubar. Kaidah ini jelas tidak final. Poin pertama, teori jumlah ismiyah adalah teori aglabiyah. Dia bukan teori kuliah, bersifat kebiasaan, tidak mengikat. Kenapa begitu? Karena semua kaidah berada di bawah satu kaidah. Kaidah induk daripada semua kaidah adalah likulli qaidatin istitsna'un wa syudzutun. Jadi tidak pernah ada kaidah yang tidak ada mustasnayatnya. Saya guru pengajar qawaidul fikih di Sarang. Semua kaidah yang disusun dengan dalil yang baik, yang disusun dengan logika fikih yang baik, masih ada mustasnayatnya. Lah kaidah begini cuma jumlah ismiyah, bisa nggak ada mustasnayatnya, ini gimana? Tarik nafas dulu Gus, tarik nafas dulu. Saya bocorkan sedikit. Saya lebih Madura dari Gus Wafi. Kayak Gus Wafi ini Madura swasta, saya Madura asli. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar seru saja. Satu. Nomor dua, kata ya dulu. Fa innahu yadullu ala anna akibahu munhasir. Lafadz ya dulu itu belum tentu ya dulu dilalatan qat'iyah. Lafadz ya dulu itu punya dua ihtimal. Maka saya bertanya lagi, kalau Imaduddin pernah ngarang syarah Waraqat, mungkin dia harus ngarang syarah Lubul Usul juga, agar dia faham di dalam Lubul Usul itu ada dilalah mayadulu dilalatan qat'iyatan, ada dilalah mayadulu dilalatan dhanniyatan. Bahwa ya dulu itu tidak selamanya qat'iyah, bahwa ya dulu itu ada dilalah dhanniyah. Yang qat'iyah namanya nas, yang dhanniyah namanya zahir. Oh, siap. Jadi dilalah qat'iyah itu dilalah yang absolut, dilalah yang tafsirnya tidak bisa diubah-ubah. Aqimus salat, wajib salat, ini boleh diubah-ubah. La taqrabu zina, haram zina, itu sudah dilalah qat'iyah, tidak boleh dirubah-ubah. Nah, kalau dilalah dhanniyah itu masih multi tafsir. Aulamas tumun nisa, ini kemana nih tafsirnya nih? Apakah mutlaqul mubasyarah? Apakah jima? Apakah mubasyarah bisyahwat? Ini masih kemana-mana nih. Innamal a'malu binniyat, ini masih kemana-mana nih. Itu namanya dilalah dhanniyah. Nah, yadullu ala annahu munhasir itu belum tentu dilalah qat'iyah. Nah, kemudian poin yang ketiga, penulisnya sendiri nih, yang entah siapa penulisnya, saya belum percaya juga bahwa penulisnya Ar-Razi, maka saya tulis penulis di sana. Penulis Sajarah Al-Barakah tidak menyaratkan ihatoh, karena kitab ini mukhtasar. Lihat bahasa Arabnya, hadza mukhtasarun fi ilmil ansab. Apa yang kita harapkan dari mukhtasar? Kaidah ditulis dalam kitab mukhtasar, mau ihatoh bagaimana? Baca Fathul Qorib. Di Fathul Qorib kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Mustasnayatnya banyak sekali. Apa yang mau kita ambil dari mukhtasar? Bayangkan Imaduddin membangun qat'iyatu dilalah dari kitab yang tidak valid, yang sifatnya mukhtasar, pakai kaidah aglabiyah. Kita uji akurasinya sekarang, kita uji. Benarkah jumlah ismiyah selalu hasar? Ternyata kalau diuji sampel secara acak, ini ujian juga dari Gus Rumel di Sajarah Al-Barakah, putra Sya'rani bin Ali Al-Uraidi, ditulis anaknya ada 3,
jumlah ismiyah itu susunannya. Tapi di kitab sebelumnya di Tahdzibul Ansab anaknya ada 4. Kalau memang 3 hasar, berarti dia membuang yang sudah ditetapkan di zaman dulu 4. Oh, hasarnya bahkan menghilangkan anak. Yang dulu juga menyebutkan ada 8, 3 itu menghilangkan 5. Jadi di Al-Majdi menyebut anaknya ada 8, di Tahdzibul Ansab menyebut anaknya ada 4. Kemudian di Ubaidillah bin Ahmad, anaknya yang barusan itu, di Syajarahul Barokah disebutkan Ubaidillah hanya punya 1 anak. Di Al-Majdi kitab yang lebih tua disebutkan 2 anak. Jadi di kitab yang lebih tua 2, di bawahnya 1. Dia mengurangi 1. Nah, awalnya Imaduddin bilang jangan-jangan begitu nyampe Syajarahul Barokah memang keturunannya ndak ada, jadi tinggal 1. Loh, masalahnya di Al-Fahri 2 lagi. Kitab setelahnya 612 2 lagi. Jadi awalnya 2, dia nulis 1, di Al-Fahri jadi 2 lagi. Jumlah ismiyah semua. Ini gimana? Hasarnya di mana? Kemudian sampel nomor 3. Di Syajarah Al-Mubarakah ditulis anaknya Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi, anaknya ada 7 katanya. Di tahun 606 beliau bilang anaknya ada 7. Tahdzibul Ansab yang wafat tahun 435 anaknya ada 6. Tapi di Al-Majdi tahun 490 Hijriah anaknya 9. Jadi 7 sudah buang 2. Hasarnya tidak valid. Turun ke era setelahnya, kalau kita bandingkan masih orang yang sama, ini sampel keempat. Syajarah Al-Mubarakah, anak yang direportase bilang 7, Muhammad Al-Akbar masih sama. Di Al-Fahri tinggal 5. Berarti Al-Fahri mengurangi Syajarah Al-Mubarakah, Syajarah Al-Mubarakah mengurangi kitab yang lain. Ini artinya kalau teori jumlah ismiyah itu dipakai, antara kitab nasab yang satu dengan kitab nasab yang lain akan saling membunuh itu. Karena semuanya kurang-kurang data semua. Maka kesimpulan pentingnya adalah setiap 100 nama yang direportase dalam Syajarah Al-Mubarakah ditemukan setidaknya 15 sampai 25 masalah akurasi saat dikonfrontasi dengan referensi yang lebih tua. Kalau pakai Z-score, kesalahan lebih dari 10% menunjukkan bahwa klaim finalitas jumlah ismiyah tidak bisa diterima. Jika teori jumlah ismiyah dalam Syajarah Al-Mubarakah tidak final sebagai nafi, lalu dari mana kesimpulan Imaduddin Qutnyudilalah itu muncul? Referensinya tidak masuk, semuanya tidak masuk. Kemudian itu tadi bahwa kaidah itu tidak final. Tapi nanti bisa jadi celah. Meskipun kaidahnya tidak final, jangan-jangan masih relevan untuk Ubaidillah. Tidak. Kaidah itu tidak final dan tidak relevan untuk Ubaidillah. Kenapa? Karena fakta para ulama. Saya sengaja nulis ini. Yang diambil adalah Al-Muqibun. Kalau dilihat ibarat yang di bawah, kitab yang sama persis dari kaidahnya yang ditulis oleh Imaduddin. Jadi di juz pertama halaman awal kaidahnya dikutip sama Imaduddin. Cuma karena dia tidak hatam atau bagaimana, saya tidak paham. Di juz 2 orang yang menulis kaidah itu menetapkan nasab Sadah Ba'alawi. Aqobus Sadah Al-Ba'alawi amma Abu Alawi Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir An-Nafat ibn Isa An-Naqib fawulida bil Basrah. Yang menulis kaidahnya, ini yang nulis, yang diambil kaidahnya oleh Imaduddin menetapkan Sadah Ba'alawi. Ini kan menjadi sebuah kekonyolan ketika seorang pembaca lebih tahu dari yang nulis kaidah. Yang nulis kaidah tidak menerapkan kaidah itu pada Ubaidillah bin Ahmad. Ini orang yang sama yang mentahqiq Syajarah Al-Mubarakah, dia juga tetap menetapkan Sadah Ba'alawi, tapi Imaduddinnya masih berdiri sendiri saja deh. Makanya betul sekali kalau disebut kesesatan logika. Kemudian Mahdi Rojai juga yang bilang Ubaidillah jauh dari tempat kodifikasi nasab. Fi khususi, kata Mahdi Rojai yang kaidahnya dikutip oleh Imaduddin, fi khususi halati Abdillah au Ubaidillah kana minal wadih. Jelas sekali kata Syekh Mahdi Rojai, anna hijratahu ila mantiqatin kharija aradi kuttabil ansab, bahwa perpindahan atau hijrahnya Ubaidillah ke daerah yang ada di luar area para penulis nasab al-awail alladzina kanu umuman fil Iraq wal Iran, yang mayoritas ada di Irak dan Iran. Hijrah itu tadi tasabbab, yang menjadi sebab
fi adami wusuli ismihi ila kuttabil ansab. Itulah yang membuat nama beliau tidak tercantum. Karena dulu nama penulis ada di Irak dan Iran, beliau ada di Yaman. Tidak seperti sekarang buat status WA sekarang, teman-teman lihat semua, keluarga saya di Madura lihat saya sekarang. Itu sekarang. Tapi di masa lalu jarak baina Yaman wa Irak tuh jauh sekali. Maka ketika kaidah jumlah ismiyah ini masih dipakai, padahal penulis kaidahnya sendiri menetapkan Bani Alawi dan menjelaskan korinah kenapa kaidah itu tidak layak diterapkan kepada Ubaidillah, menjadi sangat dipertanyakan. Akhirnya biar kaidah muqabil bil kaidah, kita beri kaidah pembanding. Kaidah yang lebih relevan untuk Bani Alawi terkait kitab yang tidak menyebutkan itu ada 3. 1. As-sukut ala nasab wa adamu dzikri. Tidak menyebutkan nasab atau tidak menyebutkan mbah-mbah nasab, la yu'tabar fi ilmil nasab li'anna sakit yahtamilu fi amrihi al-jahalah awil akhadha an jahil. Karena yang tidak menyebut mungkin saja tidak tahu, atau dia mengutip dari orang yang tidak tahu, awil ittisar, atau mungkin saja dia hanya meringkas. Ini kaidah pembandingnya, dan ini lebih relevan kepada Bani Alawi jika dikaitkan dengan Sajarah al-Mubarakah. Kaidah yang kedua, zikrul adat la yanfi az-zaid. Penyebutan angka itu tidak menafikan selebihnya, dan itu diterima dalam banyak fan. Dalam ilmu hadis umpama, Nabi menyebutkan dalam satu riwayat fadilahnya jamaah 25, yang riwayat yang lain 27. Apakah karena ada 25 lalu 27 ditolak? Ya tidak. Itsbat 25 itu tidak menafikan tambahan untuk 27. Jadi sama-sama saja. Zikrul adat layan fi az-zaid. Ada sebutan angka 3 dengan jumlah ismiyah itu tidak menolak angka yang selanjutnya. Kemudian kaidah yang ketiga, adamul wijdan la yadullu ala adamil wujud. Tidak menemukan bukti bukan berarti suatu itu tidak ada. Ketika Sajarah Mubarakah tidak menemukan buktinya, bukan kemudian Ubaidillah itu tidak ada.